Bapak Tuhan Yesus yang kami sembah, kami ucap syukur Bapak atas penyertaan Bapak dalam sepanjang hidup kami Tuhan, sepanjang hari ini ya Bapak. Bapak berikan kami hati seorang murid ya Bapak yang mau hidup diam ya Bapak. Buka mata pikiran kami ya Bapak sehingga kami Bapak dapat menyerap bukan hanya suatu pemberitaan dan kabar yang baik, tapi pengwahyuan yang datang daripada Engkau. Sehingga apa yang kami dengar ya Tuhan dapat merubah hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman bersama-sama kita katakan. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Terima kasih kepada Pak Suliwan. Pak Suliwan bilang 30 menit. Ya, start now. Saya beri judul saya memberi. Siapa yang suka memberi? Amin. Ya. Jadi memberi. Ya. Jadi kita sharing aja. Saya kasih sharing firman hari ini memberi. Sebelumnya kita membaca satu ayat. Kita sama-sama membaca dengan hikmat ya. Sama-sama buka suara dan membaca dengan hikmat. 2 Korintus 8 1-9. Ya, sama-sama kita membaca. 3, 2, 1. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kekurangan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberi lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama kepada Allah, kemudian kepada kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah mulainya. Maka sekarang sama seperti dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, membantu dalam kasih-Mu kepada kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Ayat 8 dan 9. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau memuji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia oleh karena kamu menjadi miskin, meskipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinan. Ya, saya sedikit membahas tentang ayat ini, tapi sebelumnya kita sama-sama ngomong pada umumnya gitu ya, kita manusia ya, pada umumnya dalam hal memberi itu manusia bisa memberi atau menerima pada umumnya, menerima ya. Jadi manusia itu suka sekali menerima. Siapa yang nggak suka terima present? Siapa yang nggak suka terima berkat gitu ya? Apapun yang dikasih orang pasti semua orang suka ya. Jadi walaupun jadi lebih senang mendapatkan atau memberi daripada memberi maksud saya ya. Jadi kalau kita dalam kelimpahan pun karena manusia sulit memberi. Ya, ini umumnya kita bicara dalam dunia nyata manusia. Karena manusia dalam kelimpahan pun susah sekali memberi. Ya, apalagi kita bicara di tengah kesulitan ini. Dan selalu kita masa pandemi ya banyak yang kehilangan pekerjaan atau sulitnya dikurangi. Jadi kan kita di tengah-tengah kesulitan ya. Jadi apalagi di tengah kesulitan ini. Jadi oleh orang bilang ya, orang umumnya manusia bilang gini, mustahil memberi, saya pun pas-pasan ya dalam keadaan di tengah kesulitan ini. Itu rumus hidup manusia.
manusia. Setuju ya, dalam kehidupan manusia. Tapi rumus ini nggak berlaku bagi jemaat di Makedonia yang tadi kita lihat. Karena kenapa? Mereka dijelaskan ya, itu kesaksian Rasul Paulus tentang mereka. Jadi mereka tuh adalah satu jemaat yang sungguh-sungguh mempunyai kualitas memberi yang luar biasa. Jemaat Makedonia ini, ya, yang luar biasa bukan hanya di mata manusia, di mata Tuhan. Mereka tuh punya kualitas yang sangat besar dalam memberi. Jadi yang kita baca barusan ini tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi satu jemaat yang sudah, jemaat Korintus yang sudah mau memberi kepada Rasul Paulus dan timnya untuk pelayanan, tapi mereka belum terlaksana. Jadi Rasul Paulus pun memberikan contoh jemaat kecil di Makedonia ini. Jadi mereka dengan cepat memberi kepada Rasul Paulus untuk pelayanan mereka kepada orang-orang kudus yang sedang susah di Yerusalem pada saat itu. Jadi jemaat Korintus itu jemaat yang kaya, ya, di ayat itu jemaat Korintus segala sesuatunya maka mereka dikatakan berlimpah. Tapi mereka juga punya kaya dalam kemurahan jemaat Korintus itu. Jadi punya sesuatu yang luar biasa, mereka mau mensupport Rasul Paulus. Tapi mereka tidak menunda gitu. Jadi belum terlaksana dalam, mereka dikatakan orang-orang yang besar juga dalam iman, yang sungguh-sungguh mau membantu. Tapi belum terlaksana. Kenapa gitu? Karena mereka hati kita tergerak, tapi tidak bergerak. Itu yang dikatakan. Jadi saudara-saudara, kalau kita masih kita mau memberi bantuan, itu bukan hati kita doang yang tergerak, tapi kita harus bergerak. Seperti jemaat-jemaat di Makedonia itu ya, supaya jadi Rasul Paulus memberikan contoh jemaat-jemaat Makedonia, jemaat kecil, mereka jemaat yang tidak kaya, yang tidak berkelimpahan, tapi mereka meluap-luap hatinya tuh untuk ikut ambil bagian. Tadi kita lihat ya, mereka ikut minta ambil bagian dalam pelayanan kasih Rasul Paulus. Ya. Jadi jemaat Makedonia di sini disebutkan rakyat yang kecil, bukan yang besar, bukan yang kaya raya, tidak seperti jemaat di Korintus. Tapi mereka dikatakan Rasul Paulus itu ya, jemaat itu bukan hanya bergerak, tapi mereka bergerak dengan hati yang tergerak ya. Jadi memberikan tanpa menunda. Dan juga ya jemaat Makedonia itu mereka setelah mendengar pelayanan mereka langsung memberi. Jadi Rasul Paulus itu memberi dengan mereka, Rasul Paulus itu melihat mereka memberi dengan pengorbanan karena mereka itu bukan rakyat yang kaya. Jadi Rasul Paulus itu melihat mereka memberikan dengan pengorbanan ya. Jadi Rasul Paulus bersaksi kalau jemaat ini memberikan bukan hanya dengan kemampuan mereka, tapi melampaui kemampuan mereka di sini. Karena mereka bukan orang kaya ya, tapi dengan penuh kerelaan mereka memberi dengan sukacita yang meluap-luap gitu. Gimana sih? Jadi kita orang itu jemaat Makedonia itu di situ digambarkan miskin, tidak berkelimpahan, tapi mereka meluap-luap untuk memberikan untuk pelayanan Rasul Paulus ini. Ya, jadi Rasul Paulus memberikan kesaksian di ayat yang 2:8-9 ini, jemaat yang susah dalam penderitaan, tapi semangat mereka memberi dengan sukacita, meluap, bahkan sukacita yang meluap itu untuk ambil bagian. Ya, walaupun mereka dikatakan miskin, mereka tetap memberi dengan kemampuan mereka, bahkan lebih ya. Jadi saya dapat kata bijak setelah saya melihat membaca dan mendapatkan sharing ini, saya dapat kata bijak seperti ini untuk kita semua ya. Kita sama-sama boleh baca kembali dengan suara lantang ya. Kata-kata ini seperti ini. Aku memberi ketika aku merasa kaya, dan aku merasa kaya ketika aku memberi. Karena itu orang terkaya di dunia ini sesungguhnya adalah mereka yang mampu memberi dalam kemiskinan. Setuju nggak? Setuju ya? Ini karakter kata-kata ini cocok sekali untuk jemaat Makedonia
saya. Jadi ketika aku merasa kaya, aku memberi. Jadi orang yang terkaya di dunia ini orang yang memberi dalam kemiskinan. Teringat apa lagi? Kita cerita apa lagi? Jadi miskin ya? Iya, jadi miskin. Jadi kata-kata bijak ini saya sangat setuju. Kalau kita setuju dengan kata bijak ini juga ya, berarti kita ada jemaat Tuhan yang hidupnya dalam kemurahan. Kita mesti hidupnya dalam kemurahan. Tapi kita mesti seperti jemaat Makedonia ini, meluap-luap dalam penuh sukacita dalam memberi. Walaupun apapun kondisi kita dalam memberi. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita sekilas ngomongin yang memberi ini, kalau hari ini Tuhan menilai kita, jemaat apakah seperti apakah kita dalam ini? Setelah kita baca, kita lihat jemaat Makedonia yang begitu antusias, yang begitu meluap, berkobar banget dalam memberi. Ya. Kalau hari ini Tuhan menilai kita, jemaat seperti apakah kita? Jangan sampai kita semua ditemukan Tuhan, jemaat yang justru terbalik dari karakter jemaat Makedonia ini. Ya, kita ditemukan Tuhan sebagai jemaat yang penuh dengan kelancaran hidup. Maksudnya lancar-lancar aja, baik-baik aja, ya. Tapi kita miskin dalam kemurahan, miskin dalam memberi. Yang lebih celaka lagi, kita ditemukan Tuhan itu bukan jemaat yang mampu atau memberikan sesuai kemampuan kita untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Tapi justru kita ditemukan Tuhan seperti apa? Berani belanja melampaui kemampuan kita. Ya, sampai hutang di mana-mana. Dan sampai kita ditemukan seperti itu, ya. Jadi kita sama-sama nih sore hari ini, kita semua ya, dan belajar seperti jemaat di Makedonia. Belajar dari jemaat ini, yang ketika miskin pun mereka tetap bisa berbagi. Di tengah kesulitan pun, ya, di situasi apapun saat ini, lancar, kaya, situasi sulit apapun, kita harus terus berkorban. Hati kita meluap-luap sukacita, kita meluap rindu untuk menjadi berkat untuk pelayanan Tuhan yang berdampak luas bagi dunia milik Tuhan ini. Kita hidup di dunia milik Tuhan, karena kita orang tua kita percaya ya. Jadi dunia ini, tapi di dunia ini konotasi memberi itu materi. Benar gak? Kita semua sekarang nih, kita semua berpikiran mungkin kita memberi materi. Karena dari tadi saya mau bilang dalam kondisi apapun, kita sulit apapun kita bisa memberi. Konotasinya kan materi doang, ya. Ya, materi itu memang salah satu buah yang bagi orang yang suka memberi. Gitu. Tapi kita juga bisa memberi dalam bentuk apapun yang lain. Contohnya tenaga, ya bisa juga memberikan waktu, memberikan perhatian. Itu bentuk-bentuk empati kepedulian kita juga pada sesama. Jadi bukan hanya materi, ya. Jadi bisa juga dalam bentuk yang lain. Jadi kita juga nggak asing nih, ada ayat lagi yang tentang memberi. Ada lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, ayat ini juga nggak asing banget. Jadi di Kisah Para Rasul 20 ayat 35 ya. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Maksudnya apa? Pada umumnya kita menerima, kita memberi nih. Secara kualitas berkurang ya, apapun yang kita beri pasti kualitasnya berkurang. Kita memberi uang berkurang, kita memberi baju berkurang, kita memberi waktu kita berkurang. Apapun yang kita beri namanya berkurang. Oh, dibilang kok lebih berbahagia memberi ya. Pasti kan mengurangi semua yang apa yang kita miliki. Ya, jadi kalau kita lihat sekilas itu berarti Tuhan bilang bahwa memberi itu lebih buruk dong. Menerima itu lebih buruk dong daripada memberi. Enggak. Jadi kalimat ini ya adalah berbahagia memberi daripada menerima itu
Jadi Tuhan Yesus itu maksudnya gini, meskipun kita berbahagia, kita menerima samping berbahagia, kita berbahagia, tapi akan lebih berbahagia lagi kita memberi. Ya, make sense ya? Jadi kita belajar, kita mau memberi lebih lagi. Bukan hanya kita mau memberi, saya kasih 5 alasan kenapa kita lebih bahagia memberi daripada menerima. Yang pertama, ketika semua orang memberi, semua orang akan menerima. Ya, 5 alasan kita akan lebih berbahagia menerima daripada memberi. Selewat ya lama nih. Kebanyakan mau menerima dan memberi. Yang pertama, ketika semua orang memberi, semua orang menerima. Logika sederhananya gini. Kalau semua orang mau menerima, yang memberi siapa? Ya, tapi kalau semua orang punya hati mau memberi, saya memberi. Dia juga punya hati memberi, saya memberi. Dia memberi juga memberi. Jadi semua orang menerima. Logika sederhana kan ya? Jadi kalau kita semua punya hati mau memberi, semua orang akan menerimanya. Semua orang akan menerima, ya. Jadi itu solusi yang terbaik. Kedua, memberi menolong kita belajar untuk merasa cukup. Ya. Jadi gini, kita explain mengenai yang nomor 2 ini. Waktu kita terima setiap apa yang Yesus kita setiap minggunya ya, kita udah deposit sampai buat ini, buat itu, buat bayar ini, buat bayar itu, dan kita juga ada deposit untuk menolong sesama kita atau apa yang kita taruh untuk minggu ini kita bantu. Tapi di minggu yang bersangkutan itu kita lihat usia ada baju atau ada sepatu yang mengganggu kita. Pada saat itu hati kita tuh pikiran kita jadi bercabang. Apakah kita mesti membantu orang ini atau kita mau membeli baju dulu? Ya, jadi setelah kita, kadang kita punya baju banyak, ya cukup. Dalam keadaan ini kita mesti mematikan keinginan kita. Dalam Kolose 3 ayat 5 itu ada dalam keinginannya kita harus matikan. Jadi ingin belajar menjadi mengelola uang dengan yang baik untuk kerajaan Allah, dan belajar bahwa ibadah yang disertai rasa cukup memberikan keuntungan yang besar. Jadi kita belajar untuk merasa cukup. Cukup, aku mau beli baju. Cukup, aku mau beli ini. Tapi uang kita mau memberikan kepada yang lebih membutuhkan. Jadi di situ kita belajar untuk merasa cukup kalau kita memberi. Ya. Nomor 3. Memberi membuat kita percaya pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, setiap kita memberi secara manusia, apalagi kita lagi nggak berlebihan ya. Ini kita punya rasa takut setelah memberi less atau berkurangan kita. Ya, tapi kita percaya sebagai anak Tuhan. Ketika kita memberi, Tuhan akan datang memelihara kita dengan caranya, dengan waktunya yang indah. Percaya? Amin. Jadi cara Tuhan bekerja mungkin nggak selalu persis dengan apa yang kita mau. Tapi kita melihat kesetiaan Tuhan dalam memberi. Jadi setiap kita memberi, kita memberikan hati kita percaya akan pemeliharaan Tuhan. Ya, kita juga ada di dalam ayat janji-janji Tuhan di dalam ayat 3 ayat 10 dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam rumah pembendarahaan supaya ada persediaan makan minum. Firman Tuhan ya mengatakan, aku akan membukakan bagimu tikar-tikar dan mencurahkan berkat kepadamu yang berlimpah. Percaya kita, amin. Dan juga Bapa kita yang di surga adalah Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang memelihara, Jehovah Jireh kita. Amin. Dia tahu apa yang kita butuhkan, dia setia menyediakan bagi kita kebutuhan di waktunya dengan caranya yang tepat. Amin. Amin ya. Nomor 4, dengan memberi membuat kita lebih mengenal Tuhan. Maksudnya gimana? Dengan kita memberi, kita percaya kita lebih akan mengenal Tuhan. Karena
Tuhan sendiri yang memberi kita terlebih dahulu. Apa yang Dia berikan? Pertama, Dia telah memberikan anaknya yang seluruh kepada kita. Amin. Ya, jadi Dia telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita juga. Jadi dengan kita memberi, menolong hati sesama kita, menolong sesama kita mengenal hati Tuhan lebih lagi. Sama seperti ini. Kalau kita berteman atau yang berpacaran, semakin kita memberikan waktu kepada Dia, kita akan semakin mengerti, semakin mengenal Dia seperti apakah kita. Ya, jadi semakin kita memberi, kita akan semakin mengenal Tuhan kita. Nomor 5, memberi adalah anugerah Tuhan. Ya, amin. Memberi tidak hanya untuk memuliakan Tuhan, orang melihat karakter Tuhan dalam diri kita, tapi memberi juga merupakan anugerah. Kenapa saya sebut anugerah? Karena dengan kita memberi ya, sampai orang memberi itu dengan tidak ikhlas. Orang memberi dengan paksaan. Tapi kalau anugerah Tuhan yang kita dapatkan, kita memberi seperti jemaat Makedonia. Kita memberi tapi kita punya perasaan yang sukacita. Itu saya katakan memberi itu adalah anugerah yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita. Ya, jadi ketika kita memberi, kita mengekspresikan ucapan syukur kita atas anugerah Tuhan kepada kita. Saat kita memberi, kita harus bersukacita karena itu anugerah dari Tuhan. Ya, itu semuanya. Alasan-alasan kenapa lebih baik memberi daripada menerima, ya. Jadi tentunya kita ada waktunya memberi dan melayani, melayani. Ada juga waktunya kita menerima, memberi istirahat. Ya, kita perlu menggunakan hikmat Tuhan kasih kepada kita untuk mengelola semua yang Tuhan kita yang kita miliki sekarang dengan bijak. Memberi adalah hak istimewa Tuhan, anugerah yang Tuhan kasih kepada kita. Jadi berilah dengan sukacita, bukan dengan sedih hati atau paksaan. Pinter. Haleluya. Terima kasih. Sekian sharing saya hari ini. God bless you all. Namanya dikit aja ya biar nggak berlama-lama. Nah Pak Sweni dengan sangat luar biasa sudah memberikan kita perhatian mengapa kita harus memberi 5 things why we have to give. Nah sekarang kita balik lagi, dikatakan rakyat Makedonia itu bukan rakyat yang sebenarnya dalam hidupnya happy-happy aja gitu kan. Benar-benar rakyat yang benar-benar sengsara. Kita bisa lihat di kalau The Message bilang gini, The Message bilang jadi totally mereka itu desperately poor. Di sini ada nggak yang desperate poor? Ada nggak? Kalau nggak ada puji Tuhan. Mau desperate poor? Nggak mau pasti. Nah, tapi dikatakan mereka memberi dengan sangat luar biasa. Kita bisa baca di ayat 5. Ini AMD ya, mereka apa terjemahannya? Mereka memberi dengan cara yang sama sekali tidak pernah kami harapkan. Maksudnya dalam arti Paulus nggak pernah jadi memberi di luar ekspektasi gitu loh. Mungkin waktu itu Paulus mengerti keadaan mereka ya sudah memberi dengan apa yang kamu punya. Tapi ternyata dilihat sama Paulus, wow mereka memberi dengan ekspektasi yang sangat luar biasa. Jadi out from their kekuatan mereka gitu loh. Jadi mereka mungkin I don't know how they maintain their money gitu. Pada waktu itu mungkin kalau mereka cuma punya $50, I think they give $45. I think itu kan kalau kita ya $50 mau ngasih kita berapa? 10% dikurang-kurangin, oh belum bayar bill gitu kan, pasti kurang-kurang. Itu nature-nya manusia gitu kan. Jadi kita nggak bisa menjudge orang, dia mau beli itu. Enggak, nature manusia lahir udah begitu dundulan gitu kan. Tapi jemaat di Makedonia dikatakan
sebagai tidak pernah kami harapkan mereka memberikan dirinya kepada dikatakan juga mereka memberikan kepada Tuhan dan kepada kami sebelum mereka menyerahkan uangnya. Itulah yang dikehendaki Allah. Nah, jadi dengan sangat luar biasa, terjemahan lain berkata desperately poor itu dikatakan sebagai bahasa Inggris gimana ya ngomongnya? Selfers ya bisa ya? Selfers tribulation. Jadi bukannya cuma poor yang biasa, ternyata poor ini kata yang mendekati bahasa aslinya. Tribulation. Bisa bayangin nggak sih kalau kita dengar kitab Wahyu dikatakan tribulation, yang berarti di luar jangkauan kita. Jadi kata poor di sini bukan cuma poor doang, jadi cuma benar-benar yang habis-habisan gitu. Kalau kita bisa lihat ya mungkin sekarang itu kalau Indonesia tuh di negara bagian kayak NTB gitu yang benar-benar poor sampai untuk mereka pakai baju aja. Kalau kita lihat pendeta Kristianus ya, itu sepatunya bolong-bolong, anak sekolah datang ke sekolah sepatunya jarinya 5 di depan kelihatan, di depan kalinya, aduh udah nggak lengkap. Mungkin itu yang dikatakan desperately poor. Jadi tapi kalau kita lihat hari ini adalah walaupun mereka kekurangan secara fisikal, secara kebutuhan hidup mereka maksudnya nggak kaya gitu, tapi mereka mempunyai hati untuk memberi yang luar biasa. Kalau saya baca dari kop ini, itu kata kuncinya ada di ayat 5. Di ayat 5 dikatakan seperti ini. Tadi saya bacain A&D-nya. Sekarang saya bacain terjemahan baru. Mereka memberikan lebih banyak dari yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Nah, jadi dalam hal memberi pertama-tama kita harus memberikan diri kita pada Allah dulu. Kenapa? Karena kalau ngomong tahun ini kan tahun aku menjawab pertanyaan Tuhan dengan hati yang baru. Nah, jadi ini kalau ingin mempunyai hati yang baru dalam memberi, ini yang harus kita kerjain. Pertama-tama memberikan diri kita kepada siapa? Allah, karena disitulah hati kita diperbaharui dalam memberi. Karena kalau kita memberi, motivasi kita bisa macam-macam. Dulu pernah nggak sih waktu kita mengenal Tuhan, waktu kita kecil, kita memberi diri Tuhan, aku memberi $50. Jangan lupa ya Tuhan, berarti aku $150. Berinya $50, tapi mintanya $150. Saya pernah, ini terekam sampai hari ini yang saya berumur sekarang, saya terekam perkataan Tuhan berkata ini. Jangan pernah sekali-kali memberikan pemberianmu kepada Tuhan dan mengharapkan balik berkali-kali lipat. Itu artinya sama kamu pergi ke The Star, tapi kamu minta duit sama Tuhan, apa yang kamu bawa ke The Star itu bolak-balik berlipat kali ganda banyaknya. Artinya kamu sedang berjudi dengan Tuhan. Itu omongan dia, itu mampu di aku sampai hari ini. Ya benar, karena kita memberi $50, tapi kita ngarapin $250 dari Tuhan. Itu yang gak benar. Jadi motivasi dalam memberi itu harus dibenarkan dulu. Kita memberi itu apa sih, buat apa sih sebenarnya? Tadi yang dikasih tahu sama Pak Surya dari mahal. Itu benar, memberi itu membuat kita banyak melihat kebaikan Tuhan di dalam kita. Ada amin saudara? Hari ini saya sudah deg-degan ya, apa ya sebenarnya sampaikan dikit gitu kan. Tapi ini yang saya renungkan, saya dapatkan gitu. Satu, memberi, tapi kita harus mempunyai motivasi yang benar. Pertama, gimana cara punya motivasi yang benar? Satu, dekatkan dirimu kepada Tuhan. Karena Tuhan dalam setiap pelayanannya, Dia pasti memberi. Walaupun kita banyak melihat. Dan saya teringat lagi satu anak kecil yang dibawa waktu Tuhan lagi ngajar banyak orang. Terus tiba-tiba Tuhan dengan seperti biasa Tuhan kan bilang, makan gitu kan. Murid-murid yang bilang, makan lagi gitu kan. Ini gak ada, gitu, makannya gak ada. Tapi Tuhan melihat seorang anak kecil. Ini yang saya belajar. Kalau memberi kepada Tuhan, hatinya harus bisa seperti anak kecil ini. Dengan polos iya Tuhan, dia gak mikir, oh iya kayaknya mamiku belum makan, papiku belum makan, aku belum makan, dia gak mikir. Tapi dia datang, oh iya Tuhan aku. Dan saya find out, kalau kita memberi kepada Tuhan apa yang Tuhan katakan di dalam hidup kita, oh memberi misalnya kepada ini, kepada itu, enggak, itu membuka banyak pintu. Mujizat-mujizat Tuhan dikerjakan. Contohnya anak kecil itu bisa memberi berapa ribu orang makan? 2 roti kalau nggak salah, 5 roti dan 2 ayam. 2 ayam ikan ya Pak, kalau nggak salah. Nah jadi itu satu, pertama kita harus benahi diri kita dulu, memberikan diri kepada Tuhan. Karena disitulah prosesnya untuk kita dapat memberi dengan sukarela. Kadang kalau kita punya hidup yang lama, ini hitung-hitungan di dalam hidup kita, kayaknya memberi terus. Anyway,
pesan Tuhan, saya percaya Tuhan ada yang ngomong dengan pastor ini gitu. Jangan mentang-mentang ini ada event nih gitu, disuruh memberi nih gitu. Enggak, tapi itu benar-benar harus datang dari dirimu sendiri, dan terlebih lagi datangnya harus lewat hubunganmu dengan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan soal pemberian kepada dirimu. Saya dan Yuki kalau soal memberi, ada yang saya berdua harus bengulin gitu kan. Kalau memberinya, oh ya, ini yuk kita mau ngasih ulang tahun. Ulang tahun ya udah lah ya, masa saya mesti rapat sama suami saya gitu ya kan. Ya kan enggak juga gitu kan. Tapi kalau misalnya besar-besar, saya mesti sepakat. Tanya Tuhan, kira-kira berapa yang Tuhan mau untuk pemberian itu. Jadi hubungan kita dengan Tuhan itu akan memperkuat hati kita dalam kita memberi. Intinya ketika kita berhubungan dengan baik dengan Tuhan, ketika kita memberi, di dalam sini itu udah nggak ada yang namanya ganjelan. Tahu nggak ganjelan? Tahu ya ganjelan. Jadi dan kemudian nggak ada kekecewaan yang datang belakangan. Oh gara-gara memberi nih gue kekurangan gitu. Oh gara-gara memberi nih aku nggak makan. Nggak gitu. Jadi memberilah dari apa yang udah kamu gumulkan dengan Tuhan. Itu yang paling penting dan itu yang akan jadi berkat. Karena kalau sudah memberi nggak digumuli dulu dengan Tuhan, itu nggak jadi berkat ujung-ujungnya. Ujung-ujungnya akan jadi batu sambungan mungkin buat keluargamu, buat suamimu, buat istrimu. Gitu. Jadi itu pertama. Kedua, ayat 5 itu berkata, kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Nah, pertama-tama kepada Allah, mereka memberikan diri mereka. Kedua, kepada kehendak Allah. Dia bertanya soal kehendak Allah. Jadi itulah yang harus kita kerjakan dalam hal memberi. Dan kemudian kalau kita lihat di Makedonia ini ya, dengan begitu luar biasanya, kalau mereka miskin, mereka tetap memberi. Dikatakan di bahasa The Message, the trial expose their true color. Jadi aku percaya kalau kita memberi ya, itu expose our true color. Apakah kita memberi dengan benar-benar hati yang mengasihi Allah, atau cuma pengen express people? Ada orang yang memberi cuma pengen express people. Dia memberi cuma pengen orang menghargai dia, orang kasih dia sebagai penghargaan. Nah, the way you give your money atau the way you give your love to the others is express your true color. Dalam arti karaktermu di situ kelihatan. Orang yang biasanya memberi untuk mengekspres orang lain, it's not gonna last longer. Gitu, ya kan? Tapi orang yang benar memberi dengan kerelaan hati, dengan sukacita, yang dikatakan pastor ini tadi, pasti akan bertahan lama. Yang 2 Korintus 8 ini kita belajar ada satu hal. God's grace enable us to go beyond our ability. Benar nggak? Jadi cuma kemurahan Tuhan yang bisa membuat kita untuk mengerjakan sesuatu di luar ekspektasi, di luar ability kita. Jadi bukan karena mereka mampu, bukan karena apapun, tapi itu karena kemurahan Tuhan. Jadi mereka akhirnya memberi dengan sangat luar biasa, dengan sangat di luar ekspektasi. Mungkin pada waktu itu ya saudara yang saya jelasin tadi, di luar ekspektasi saya nggak ngerti sebagaimana jauhnya. Tapi dikatakan di atas jelas-jelas mereka memberi di luar kemampuan. Bahwa nih, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Ini cuma terjadi kalau Tuhan yang bekerja. God grace enable us to go beyond our ability. Itu yang terjadi pada rakyat Makedonia. Jadi karena kemurahan Tuhan yang membuat mereka memberi di luar kemampuan mereka. Dan satu lagi yang tadi seperti pastor ini bilang soal tiba-tiba saya lupa. Satu lagi saudara, ketika kita memberi itu ada melatih juga obedience kita, ya kan? Melatih juga iman kita. Apalagi kalau Tuhan udah tanya, kamu mau nggak memberi, ya kan, untuk pekerjaan Tuhan sebesar ini? Kan pernah sih dapat pertanyaan? Belum ya tahun ini sesuai dengan visi host tahun ini akan dapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi ketika Tuhan bertanya seperti itu, the way we answer itu harus hati-hati, harus sesuai dengan kehendak Allah, jangan sembarangan. Tapi sekali lagi hati kita harus baru. Dikatakan di dalam Matius anggur yang baru harus ditaruh di tangan
atau anggur yang baru. Anggur yang lama harus taruh di kantong anggur. Kenapa? Bisa meletus. Kalau kita anggur yang baru berkata sesuatu yang ilahi. Kalau Tuhan minta kita untuk menabur pada satu ladang Tuhan, tapi hati kita nggak baru, itu akan jadi ketakutan teman-teman. Tuhan, aku cuma dikasih $200 seminggu, tapi Tuhan minta $200 juga. Gimana ujung-ujungnya gimana aku mau hidup? Tapi kalau kita belajar bersama berjalan dengan kehendak Allah, pasti mujizat terjadi. Amin. Amin. Jadi saudara, kalau Tuhan bertanya, memberilah, kamu harus jawabnya seperti apa? Balik lagi ke Tuhan. Ya Tuhan, kira-kira kehendak Tuhan seperti apa? Jadi jangan sembarangan. Karena disitulah Tuhan lagi melihat, Tuhan tuh gak pernah kekurangan saudara. Jadi Tuhan mau lihat bagaimana kita berjalan dalam obedience, bagaimana kita berjalan dalam faith. Itu. Jadi kalau kita punya faith kepada Tuhan, saya rasa kalau Tuhan minta sesuatu, kita akan berjalan dalam obedience. Tapi kalau kita nggak pernah punya faith yang kuat, iman kita nggak kuat kepada Tuhan, ketika Tuhan minta sesuatu, belum tentu kita berjalan di dalam obedience. Benar ya? Saudara, itu aja nggak panjang. Sekali lagi, memberi adalah yang terakhir poinnya, anugerah. Kalau engkau masih pakai Tuhan untuk memberi, untuk melakukan sesuatu untuk keperluan kerajaan Allah, itu semata-mata anugerah. Cuma anugerah. Karena hidup kita seperti ini, saluran pipa lewat memberkati orang lain. Jadi hari-hari ini memberilah, apakah itu memberi kasih. Satu lagi, kemarin saya ada nonton video yang tahu kasus yang anak saya dengan COVID yang sakit. Waktu saya lihat gitu kan, saya nonton itu, saya nggak lihat macamnya, saya lihat siapa yang menolong dia di balik semua kasus itu. Waktu saya nonton videonya, aduh saudara, luar biasa. Nggak memandang agama, nggak memandang ras, nggak memandang apapun. Mereka ini ketua misalnya pejabat Indonesia itu dengan luar biasa bisa merangkul orang yang sakit dan perlu ditolong. Itu sampai saya cuma lihat video, tapi saya bisa lihat bagaimana dia memberi dengan sangat luar biasa, memberikan kasih dengan sangat luar biasa. Jadi kalau kita ngomongin memberi, nggak selalu soal berkaitan dengan uang. Tapi kalau kita mencintai Tuhan dan kita berjalan di dalam faith dan obedience, pasti kita juga akan memberikan material, keuangan, memberikan kasih, memberikan apapun yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Contohnya suami istri. Kita minta apapun ke suami kita kan berusaha dengan sebaik-baiknya. Ada amin suami-suami, istri-istri, amin. Ya kan? Kalau kita cinta sama Tuhan kita, harusnya sama. Kita harusnya kita cinta pada Tuhan kita melebihi kita cinta pada istri atau suami. Ya. Jadi apapun itu yang Tuhan mau dalam hidupmu hari-hari ini, apakah memberikan cinta kepada saudara atau suami atau siapapun itu, berikanlah dengan apa yang Tuhan mau, terutama juga dengan hati yang baru. Kalau dia memberi, jangan digerendengin itu lama didulu-duluin. Yuk saya undang semuanya pemain musik, nggak lama-lama, tapi ini yang saya bisa tambahkan. Percaya bahwa apapun itu yang Tuhan mau dalam hidupmu, provision itu selalu datang dari Tuhan. Jadi nggak pernah akan kita Tuhan minta terus kita mesti kok nggak pernah lagi. Yang dari Sarfat tadi yang sering dikatakan berat banget memberi, tapi ketika diberikan mujizat terjadi. Kita mau nyanyi lagu ini ya, berikan hati. Bukannya mana ya? Tuhan itu identik dengan compassion. Kemanapun dia pergi, dia kasih
besar di dalam hidupnya, sehingga dia banyak memberi kasih, banyak banget hatinya tergerak dengan belas kasihan. Ya kan? Kita juga mau seperti Bapak kita, karakternya sama gitu. Mari kita belajar untuk setiap kali apa yang Tuhan mau dalam hidup kita belajar berjalan di dalam obedience. Karena tingkat obedience kita itu juga memperlihatkan tingkat faith kita kepada Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau dalam hidupmu hari-hari ini, mungkin Tuhan juga sedang memanggilmu untuk melakukan sesuatu, mau memberikannya, mungkin kalau memberikan waktumu yang sangat sempit. Kalau Tuhan panggil, belajarlah untuk mencari kehendaknya dulu, untuk mencari apa yang Tuhan mau dalam hidup. Dan belajarlah juga apapun itu, sesusah apapun, belajarlah untuk tetap obey dengan setiap kehendak Allah. Seperti jemaat Makedonia, walaupun desperately poor, tapi mereka tetap melakukannya dengan kesetiaan, dengan obedience. Mari sama-sama katakan, berikan Tuhan. Mungkin kalau kita lakukan satu perkara di mana Bapak
Dia pun tidak punya, tapi dia mau berjalan di dalam obedience. Hamba berdoa ya Bapa, buat semua yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, biar mereka dimampukan untuk melakukannya. Apapun itu, biar menjadi sesuatu yang mereka rindukan ya Bapa. Thank you Jesus. Kalau juga berdoa untuk Pastor Yeni ya Bapa, yang sudah memberitakan firman-Mu, tambah-tambahkan lagi Tuhan hikmat-Mu, tambah-tambahkan lagi Tuhan. Engkau bukakan, Engkau singkapkan lebih banyak lagi revelation, biar menjadi hamba yang kuat Tuhan di dalam menjalankan apa yang Kau mau atas hidupnya ya Bapa. Kuatkan kakinya, kuatkan hatinya untuk melayani Engkau Tuhan. Lebih lagi dan lebih lagi ya Bapa. Berkati keluarganya yang ada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, sore ini kami juga berdoa Tuhan, mau berdoa syafaat untuk bangsa ini. Kami berdoa ya Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, bangsa ini ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Bangsa ini dipelihara oleh Engkau. Kami berdoa Tuhan bersama-sama untuk setiap vaksin yang akan mulai dikeluarkan, mulai akan dijalankan. Tuhan, firman medis sudah dijalankan. Kami berdoa biar semua dilancarkan di dalam nama Yesus ya Bapa. Tidak ada keterlambatan ataupun tidak ada permasalahan ya Bapa. Tuhan, biar Tuhan bangsa ini juga dapat dipulihkan ya Bapa. Secara perekonomian Tuhan, secara pariwisata Tuhan, secara keseluruhan Tuhan. Kami berdoa minta belas kasihan-Mu ya Bapa. Tuhan, pulihkan bangsa ini ya Bapa. Terlebih lagi Tuhan, pulihkan kami Tuhan. Bangsa ini memerlukan Engkau. Pulihkan Tuhan bangsa ini terus Tuhan mencari Engkau lebih lagi Tuhan. Tidak menjauh tapi mencari Engkau lebih lagi ya Bapa. Dan kembalikan bangsa ini Tuhan pada panggilannya ya Bapa. Berdoa untuk setiap pemimpin Tuhan, biar Engkau memberikan hikmat Tuhan untuk terus Tuhan teguh Tuhan untuk bekerja Tuhan dengan tulus bangsa ini ya Bapa. Kami juga berdoa membawa Indonesia ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Problem-problem yang ada ya Bapa, bahkan Tuhan uji coba yang berlangsung hari ini, mungkin keluarga kami ada yang sudah menerimanya. Kami berdoa dalam nama Yesus ya Bapa, biar semua dilancarkan, tidak ada permasalahan ketika menerima vaksin yang ada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, bahkan di bagian terdalam sekalipun Tuhan, di pedalaman, kami berdoa biar mereka juga menerima servis yang sama Tuhan. Tidak dilupakan Tuhan, tapi terus Tuhan Kau saja yang bekerja atas bangsa kami Tuhan. Biar juga penuh yang terjadi atas Indonesia ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk tempat kami beribadah ini Tuhan. Desivil, terima kasih Tuhan. Biar juga Tuhan sekolah ini diberkati Tuhan. Biar Tuhan tempat ini juga diberkati Tuhan. Dan juga Tuhan biar setiap pengajaran-pengajaran yang ada menjadi pengajaran yang berasal datang daripada-Mu saja. Roh Kudus di bawah pimpin ya Bapa. Kami juga berdoa untuk gereja di tempat ini, rumah-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk Cire Tuhan. Kami berdoa untuk penuai. Kami berdoa untuk house of sacrifice. Kami berdoa untuk house of grace. Kami bahkan berdoa untuk Nawastu. Bahkan juga ada di sister church yang begitu terus akan dikembangkan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, ini visi-Mu Tuhan. Dan mampukan hamba-hamba-Mu Tuhan yang berjalan di dalamnya, pelayan-pelayan Tuhan berjalan di dalamnya. Agar kami Tuhan dimampukan Tuhan untuk mencapai apa yang Engkau mau ya Bapa. Kami menjadi kehendak-Mu terjadilah. Berikan kesehatan yang terbaik Tuhan untuk hamba-hamba-Mu. Bahkan kekurangan mungkin yang mereka alami sana sini Tuhan, kami berdoa Kau mencukupinya ya Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Paskah yang akan berjalan beberapa minggu lagi Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus biar momen Paskah juga ya Bapa bisa kami pakai Tuhan, kami kelola dengan baik Tuhan. Acara yang berlangsung dari umum Tuhan, bahkan untuk anak juga nanti Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang akan ambil bagian Tuhan. Biar hikmat Allah Tuhan, bahkan hati yang sudah diperbaharui ya Bapa untuk melayani Engkau Tuhan di hari-hari yang akhir ini Tuhan. Kami percaya Tuhan juga mereka boleh dikuatkan ya Bapa. Tuhan, kami juga rindu Tuhan jemaat-jemaat yang sudah lama tidak beribadah Tuhan, dan juga jiwa-jiwa yang baru kami merindukan di dalam nama Yesus ya Bapa. Biar taruh kerinduan pada mereka juga Tuhan untuk terus Tuhan mencari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar kasih karunia Allah terus turun Tuhan atas hamba-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih, kami percaya juga Tuhan untuk kebutuhan yang akan kami perlukan, khusus untuk anak Tuhan, bagian Paskah anak. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau mencukupinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan setiap doa-doa kami ini hanya di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua berkata amin. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Semua ada envelope.
Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami percaya Tuhan, apa yang kami dengar hari ini Tuhan, apa yang kami terima hari ini Tuhan, biar itu boleh menjadi iman dalam kehidupan kami Tuhan, supaya kami Tuhan diberikan kemampuan Tuhan, memberi pekerjaan-Mu, memberi kepada teman-teman yang membutuhkan, memberi kepada siapapun yang membutuhkan Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Kau adalah Tuhan yang selalu menjamin akan seluruh kebutuhan kami. Kami percaya Jehovah Jireh terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Kau selalu akan mencukupkan setiap kebutuhan kami Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan di sekarang Tuhan. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang hadir hari ini Tuhan dengan berkat maksimal. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan indah bersama dengan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kami semua sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita semua yang percaya boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus